Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jene Hindiska, NPM 1913023038 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transisi elektron, term simbol, dan aturan seleksi. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Mekanika Kuantum yang diampu oleh Ibu Lisa Tania dan Bapak Andrian Saputra. Nah, untuk materi yang pertama yaitu transisi elektron. Nah, elektron dapat mengalami transisi tertentu yang mungkin memiliki intensitas kuat atau lemah. Ada aturan seleksi tentang transisi mana yang harus kuat dan mana yang harus lemah. Nah, biasanya transisi elektronik dirangsang oleh panas atau radiasi. Keadaan elektronik yang dapat diinterpretasikan dengan solusi persamaan Schrödinger. Nah, solusi tersebut memiliki simetri tertentu yang merupakan faktor apakah transisi akan diizinkan atau tidak. Nah, transisi dapat dipicu oleh momentum dipol listrik, momentum dipol magnet, dan sebagainya. Nah, pemicu adalah operator transisi. Transisi yang paling umum dan biasa adalah atau yang paling intens terjadi dalam medium dipolar, sehingga aturan pemilihannya adalah sebagai berikut. Jumlah bilangan kuantum momentum sudut orbitalnya yaitu sama dengan 0 kurang lebih 1 kecuali bilangan kuantum azimut 0 tingkat konfigurasinya yaitu 0. Nah, untuk jumlah bilangan kuantum momentum sudutnya yaitu 0. Untuk total bilangan kuantum momentum sudutnya yaitu 0 kurang lebih 1 kecuali total bilangan kuantum momentum sudut 0, maka jumlah bilangan kuantum momentum sudut sepinya adalah 0. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal dari transisi elektron. Nah, elektron dalam atom hidrogen awalnya dalam keadaan transisi ketiga, tereksitasi ketiga. Nah, berapa jumlah maksimum garis spektral yang dapat dipancarkan ketika akhirnya bergerak ke keadaan dasar? Nah, jawab atau penyelesaian dalam N adalah bilangan kuantum tingkat energi tertinggi yang terlibat dalam transisi. Nah, maka jumlah total garis spektral yang mungkin dapat dipancarkan adalah N sama dengan dalam kurung N kurang 1 tutup kurung 1/2. Keadaan transisi ketiga berarti tingkat energi keempat yaitu N sama dengan 4. Nah, di sini elektron melakukan transisi dari N4 ke N1 sehingga N atau bilangan kuantum tertinggi adalah N sama dengan 4. Jadi kemungkinan garis spektralnya yaitu N sama dengan 4. 4 dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2 yaitu sama dengan 6. Nah, selanjutnya yaitu materi term simbol. Nah, setelah seperti yang telah kita ketahui, kita menggunakan ekspresi seperti J aksen adalah tingkat konfigurasi atau simbol istilah yang merupakan simbol yang terlihat seperti 2P3/2 atau 3D2 menyampaikan informasi lebih lanjut pendek. Konvensi tentang penggunaan huruf kecil atau melabeli orbital dan huruf besar untuk memberi label keadaan keseluruhan berlaku di setiap seluruh spektroskopi. Nah, bukan hanya atom. Istilah simbol memberikan 3 informasi. Nah, jadi huruf P atau D seperti dalam contoh menunjukkan momentum sudut orbital total bilangan kuantum L. Nah, yang kedua superskrip kiri dalam simbol istilah 2 dalam 2P3/2 memberikan multiplikasitas dari persediaan. Yang ketiga, subskrip kanan dari simbol suku dalam 2P3/2 adalah nilai total bilangan kuantum momentum sudut J. Nah, jadi yang pertama di sini ada momentum sudut orbital total. Ketika beberapa elektron hadir, perlu untuk menilai bagaimana masing-masing orbital momentum sudut menambah atau menentang satu sama lain. Sudut orbital total bilangan kuantum momentum L menyatakan besarnya momentum sudut melalui L dalam kurung L ditambah 1
1/2s. Ia memiliki orientasi 2L plus 1 terdiferensiasi kuantum nomor ml yang dapat mengambil nilai L, L1, L. Nah, pernyataan serupa berlaku untuk bilangan kuantum spin total S dan bilangan kuantum ms dan bilangan kuantum total bilangan kuantum momentum J dan bilangan kuantum mj. Nilai L atau bilangan bulat non-negatif diperoleh dengan menggabungkan individu momentum sudut orbital menggunakan deret Clebsch-Gordan. Jumlah bilangan kuantum momentum sudut orbital sama dengan bilangan kuantum azimut 1 ditambah bilangan kuantum azimut 2 bilangan kuantum azimut 1 ditambah bilangan kuantum azimut 2 dikurang 1 bilangan kuantum azimut 1 dikurang bilangan kuantum azimut 2. Tanda modulus dilampirkan ke bilangan kuantum 1, bilangan kuantum 2 karena jumlah bilangan kuantum momentum sudut orbital non-negatif maksimal nilai jumlah bilangan kuantum momentum sudut orbital sama dengan bilangan kuantum azimut ditambah bilangan kuantum azimut 2 diperoleh ketika dua momentum sudut orbital berada dalam posisi yang sama arah atau sama dengan nilai terendah. Bilangan kuantum azimut 1, bilangan kuantum azimut 2 diperoleh ketika mereka berada dalam keadaan yang berlawanan. Nilai-nilai antara mewakili kemungkinan orientasi relatif menengah dari dua momen. Nah, selanjutnya yaitu materi yang kedua, yang B, multiplisitas. Nah, ketika ada beberapa elektron yang harus diperhitungkan, kita harus menilai total spin bilangan kuantum momentum sudut S, bilangan bulat non-negatif atau setengah bilangan bulat. Sekali lagi, kita menggunakan deret Clebsch-Gordan dalam bentuk jumlah bilangan kuantum momentum sudut spin sama dengan S, atau bilangan kuantum spin 1 ditambah bilangan kuantum spin 2 bilangan kuantum spin 1 ditambah bilangan kuantum spin 2 bilangan kuantum spin 1 spin 2. Nah, untuk melihat nilai S, perhatikan bahwa setiap elektron memiliki bilangan kuantum spin yang memberikan jumlah bilangan kuantum momentum sudut 1 0 untuk 2 elektron. Nah, selanjutnya yaitu aturan seleksi. Nah, setiap keadaan atom dan transisi spektral apapun dapat ditentukan dengan menggunakan istilah. Nah, misalnya transisi yang menimbulkan doublet natrium kuning yang ditunjukkan pada gambar 931. Nah, jadi 3P1 atau 2P3/2 merupakan nilai total bilangan kuantum momentum sudut J menjadi 3S1 2S seper2 menjadi 3S1 2S seper2. Dengan konveksi, istilah di atas mendahului yang lebih rendah. Nah, penyerapan yang sesuai oleh karena itu dilambangkan dengan 2P3/2 merupakan memberikan multisiplas dari persediaan menjadi 2P1/2 atau 2 jumlah bilangan kuantum momentum sudut spin seper2. Nah, jadi aturan seleksi muncul dari kekekalan momentum sudut selama transisi dari fakta bahwa foton memiliki putaran 1. Nah, oleh karena itu dinyatakan dalam istilah simbol, karena yang terakhir membawa informasi tentang momentum sudut. Analisis terperinci mengarah pada aturan berikut, yaitu delta bilangan kuantum momentum sudut spin sama dengan 0 delta jumlah momentum kuantum bilangan sudut orbital sama dengan 0 kurang lebih 1 delta bilangan kuantum azimut sama dengan kurang lebih 1 delta jumlah kuantum momentum sudut orbital
sama dengan 0 kurang lebih 1, tetapi untuk total bilangan kuantum momentum sudut yaitu sama dengan 0 antara 1 bilangan kuantum momentum sudut sama dengan 0, di mana simbol 1 panah 1 menunjukkan bahwa transisi terlarang. Nah, aturan tentang jumlah bilangan kuantum momentum sudut spin tidak ada perubahan putaran keseluruhan, berasal dari fakta bahwa cahaya tidak mempengaruhi perputaran secara langsung. Nah, delta L atau jumlah bilangan kuantum momentum sudut orbital dan delta bilangan kuantum azimut dinyatakan bahwa momentum sudut orbital suatu individu elektron harus berubah. Jadi, bilangan kuantum azimut sama dengan kurang lebih 1. Tetapi, apakah ini menghasilkan perubahan momentum orbital tergantung pada kopling. Nah, sekarang perhatikan gambar pada gambar berikut. Nah, jika ada 3 elektron, total momentum sudut spin diperoleh dengan menggabungkan putaran ketiga masing-masing nilai jumlah bilangan kuantum momentum sudut spin untuk putaran pertama yang menghasilkan jumlah bilangan kuantum momentum sudut spin dan jumlah bilangan kuantum sudut spin. Multisiplitas suatu suku adalah 2s plus 1 ketika S sama dengan 0 untuk kulit tertutup seperti 1s2. Nah, elektron semuanya berpasangan dan tidak ada spin bersih. Pengaturan ini memberikan istilah tunggal 1s. Sebuah elektron tunggal memiliki bilangan kuantum momentum sudut spin sehingga konfigurasinya yaitu seperti Ne3s1 dapat menimbulkan istilah ganda 2s. Nah, demikian juga untuk konfigurasi Ne 3p1 adalah doublet 2p. Ketika ada 2 elektron yang tidak berpasangan, bilangan kuantum momentum sudut spin sama dengan 1, maka 2s ditambah 1 yaitu sama dengan 3, memberikan suku triplet seperti sebagai 3D. Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, contoh soal, tuliskan term simbol dari Na11 dan Na positif. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu yang Na11 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Jumlah bilangan kuantum momentum sudut orbitalnya 0, jumlah bilangan kuantum sudut spinnya setengah, total bilangan kuantum momentum sudutnya 1/2, dan term simbolnya 2s 1/2. Untuk yang Na plus yaitu konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3p1. Bilangan kuantum momentum sudut orbitalnya sama dengan 1, jumlah bilangan kuantum momentum sudut spinnya yaitu 1/2, dan total bilangan kuantum momentum sudut yaitu 1, 1/2, dan 1/2. Term simbolnya yaitu 2p1, 1/2, dan 2p 1/2.